Nama saya Arik Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 050105 169. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah aplikasi website sederhana bernama Asita ya, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar menggunakan konsep fundamental dari HTML, CSS, dan juga JavaScript, yakni DOM atau Dokumen Object Model, yang nantinya website tersebut digunakan untuk mensimulasikan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di universitas terbuka. Karena tugas di sini kita diminta belum menggunakan database maupun backend, maka seluruh data masih menggunakan data dummy yang disimpan di dalam file data.js ya, yang telah dilampirkan pada tugas 1. Oke, dan juga kita diminta membuat struktur project seperti ini ya, dan dibuat terpisah agar memiliki fungsi masing-masing dan juga lebih rapi serta mudah dikembangkan. Yang nantinya di dalam folder utama saya sudah siapkan ini, terdiri dari beberapa file HTML yang modul utamanya ya, seperti dashboard, login, stock, dan juga tracking dalam bentuk ekstensi file HTML. Selain itu juga ada folder CSS ya, yang digunakan untuk menyimpan file styling yang tentunya CSS, dan juga ada folder JS digunakan untuk seluruh logika JavaScript. Pada file data JS yang dilampirkan sebelumnya pada tugas 1, di sini saya menyimpan seluruh data dummy yang akan digunakan pada website. Data tersebut terdiri dari data pengguna, lalu ada data bahan ajar, dan juga data tracking, serta halaman stok. Penyimpanannya dalam bentuk array dan objek bertujuan agar data lebih mudah dipanggil menggunakan JavaScript DOM, Document Object Model. Oke, masuk ke login HTML. Mungkin saya akan coba tampilkan ya halaman dari login.html sekaligus menjelaskannya. Ya, berhasil ditampilkan. Halaman login pada file login HTML ini terdapat input type ya, yang berisikan email dan juga password. Saya menggunakan elemen input ini dengan tipe email dan password agar validasi dari browser dapat berjalan otomatis. Selain itu terdapat tombol lupa password dan daftar yang ditampilkan dalam bentuk model pop-up, dan coba kita klik. Nah, di sini akan memunculkan silakan hubungi administrator Sita. Itu juga daftar fitur pendaftaran simulasi. Lalu kita buka aplikasi file login.js nya untuk proses loginnya ya. Ketika ini kosong dan kita akan langsung klikkan login, maka di sini akan muncul pop up email dan password wajib diisi ya, sesuai yang ada pada logika di file login.js ini ya. Nah, ini dia. Alert ini akan memunculkan di sini.
sesuai dengan kondisional ini ya, menggunakan pengkondisian if. Dan coba akan kita langsung masukkan berdasarkan data yang tersedia pada data dummy-nya ya. Misal kita menggunakan datanya si Agus ini. Kita masukkan data si Agus ini beserta passwordnya. Nah, di sini akun si Agus berhasil untuk masuk ke dalam login ya. .js. Nah, ini ya. Jika user sudah berhasil masuk, akan memunculkan nama user. Juga di sini kan diarahkan masuk ke dashboard HTML ya, menggunakan sintaks window.location.href ini. Lalu pada bagian dashboard, saya membuat tampilan menu utama aplikasi menggunakan card dan grid layout. Di sini kita buka dashboard dan HTML-nya. Fitur greeting dibuat pada file dashboard.js ya. Greeting ini program akan mengambil jam lokal menggunakan new date. Nah, ini dia new date dan get hours. Jika jam masih pagi, maka akan muncul selamat pagi. Jika siang, maka siang, dan malam selamat malam, dan begitu seterusnya. Dikarenakan saya login pada malam hari ya, pukul jam 9 malam, di sini ya tertera selamat malam dan juga nama usernya ya. Dan ini dia. Di sini saya menggunakan pengkondisian if. Di sini ada pengkondisian dan ini ada kondisinya atau perbandingannya ya. If jam kurang dari 12, maka selamat pagi. Itu juga kurang dari 15, selamat siang. 18, selamat sore. Selain ketiga ini, maka akan menggunakan masuk ke dalam else ini ya, yang akhirnya ke selamat malam. Oke, kita masuk ke tracking.js nya, ke tracking.html nya terlebih dahulu. Pada halaman ini user dapat memasukkan nomor delivery order ya, lalu menambahkan tombol cari ketika tombol ditekan. Kita akan coba klikkan tracking. JavaScript akan mengambil atau mencari data tracking berdasarkan nomor DO yang dimasukkan. Jadi kita lihat logikanya di tracking ya. Logika pencarian dibuat pada file ini. Program mengambil input nomor DO kemudian mencari data pada objek data tracking. Jika data ditemukan, maka sistem akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, dan total pembayaran. Namun jika nomor DO tidak ditemukan, maka nantinya akan muncul pop-out alert ya, sebagai feedback error kepada user. Oke, langsung saja kita coba saja, kita praktekkan. Kita menggunakan data yang tersedia pada data.js. Misal DO-nya, nah ini nomor DO-nya. Kita kopikan saja. Nah, ini dia akan memunculkan data pengirimannya ya, seperti nama, status, ekspedisi, tanggal kirim, dan juga total.
masuk ke stok ya. Sebentar, masuk stok, ya ke file HTML nya. Pada file stok.html ini, halaman ini akan menampilkan tabel data bahan ajar ya. Ini tabelnya. Stok ini akan menampilkan file stok HTML ini akan menampilkan ini ya, yang terhubung juga dengan CSS menggunakan href, CSX eksternal. Lalu, nah, halaman ini menampilkan tabel data bahan ajar secara dinamis menggunakan JavaScript DOM. Data tabel diambil langsung dari array data bahan ajar pada file data.js ya, yang sini. Ini dia. Nah, masuk ke logikanya. Saya membuat function render table juga di sini untuk menampilkan seluruh data ke dalam tabel menggunakan looping for each. Nah, ini dia loopingnya. Setiap data akan ditambahkan ke tabel menggunakan inner HTML ya. Selain itu, saya juga membuat fitur tambah data baru. Ketika user mengisi form lalu menekan tombol tambah, data baru akan dimasukkan ke array menggunakan push. Nah, menggunakan function pass ini atau push. Setelah itu tabel akan dirender ulang agar data langsung muncul tanpa perlu refresh halaman. Oke, kita misal langsung praktikan saja. Misal kode barangnya SIM 309 misal. Barangnya misal pemrograman berbasis web. Jumlah stoknya misalkan 10. Kita klikkan tambah, data berhasil ditambahkan. Nah, di sini langsung muncul ya kode barangnya, nama barang, dan juga stoknya. Nah, untuk desain tampilan saya menggunakan eksternal CSS ya. Ini dia filenya. Saya memilih tema modern dengan kombinasi warna biru dan putih agar sesuai dengan identitas universitas terbuka ya. Desain dibuat menggunakan Flexbox dan CSS Grid supaya layout lebih rapi dan responsif. Saya juga menambahkan efek hover, shadow, border, radius, dan card UI agar tampilan website terlihat lebih modern. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya terkait aplikasi Sita ini ya. Atas waktu dan perhatiannya, dengan ini saya ucapkan terima kasih.